Oke Lur, kita lanjutkan kembali. Sekarang ini kita membahas untuk bagaimana kita bisa melakukan pembelian, proses pembelian. Kita sudah masuk pada chapter 3. Nah, untuk pertama kali yang harus kita perhatikan adalah ini keterkaitannya antara procurement dengan parameter transaksi seperti tadi yang saya informasikan. Nah, untuk tahap pertama kita masuk ke menu pembelian, kita registrasi pembelian, registrasi supplier ya, registrasi supplier atau pemasok produknya. Contoh kita di sini masuk ke provinsi, dia ada di provinsi mana supplier tersebut. Ambil contoh adalah di DKI Jakarta, misalkan Jakarta Utara, penjaringan, misalkan daerah Kamal Malang, misalkan Jalan Kamal. Nah, ini posisinya dia pabrik, klasifikasinya distributor atau dia sebagai dropship. Nah, ini untuk klasifikasi dari supplier tersebut. Misalkan kita masuk ke pabrik ya, misalkan PT, contoh ya, mereknya adalah Bogasari, nomor teleponnya misalkan, oke, ini contoh. Websitenya kalau tidak ada emailnya di strip aja, website juga strip. Nah, ini dapat sisi. Ini kita save, simpan. Oke, ini sudah terregistrasi nama supplier. Lalu kita buat satu lagi, misalkan pemasoknya Jawa Barat, contoh aja ya. Oke, dia pabrik, misalkan di sini oke, kita registrasi lalu tekan save ya. Sekarang sudah terregistrasi 2. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya menu ke indeks pembelian. Indeks pembelian di sini ada purchase invoice. Nah, ini dia purchase. Nanti akan kita bahas mengenai masalah request order bagaimana ya, dan yang lain. Sekarang konsentrasi kita adalah untuk melakukan pembelian terhadap produk. Nah, di sini ada nominal supplier yang tadi sudah diregistrasi. Nah, kembali lagi saya informasikan. Nah, di sini ada teks, ya. Teks. Lalu di sini ada diskon group dan yang lain-lainnya, ada diskon supplier. Nah, untuk keterkaitannya antara purchase dengan parameter transaksi bagaimana? Ya, misalkan kita menerapkan seluruh invoice itu ada tax 11% ya, untuk saat ini. Ya, kita buatkan parameter transaksi. Nah, saya akan jelaskan bagaimana kita membuat satu parameter. Nah, jadi sini parameternya untuk PJ, ya kan. MR ini adalah production result, ini untuk pabrikasi, ya kan. SJ ini jual, ini adalah untuk proyek. Jadi akan saya konsentrasi di pembelian ya, untuk PJ. Nah, ini diperlukan untuk melakukan parameter. Ambil contoh, misalkan parameternya untuk wilayah mana, misalkan kantor pusat. Ya. Jadi setiap masing-masing bisa dibuatkan parameter. Nah, kita bisa bikin parameter. Nah, ini PJ, PJ ini adalah untuk kode dari purchase ya. Oke, nah ini harga jual. Misalkan kita mau menerapkan langsung ya.
penerapan langsung, misalkan untuk harga jual dari satu produk ini mau berapa persen keuntungan. Misalkan dengan biaya produksi kita tentukan, terus di sini ada biaya non produksi lain-lain ya. Karena nanti kita penerapannya adalah rata-rata tertimbang. Di sini kita ngambil profit misalkan 5%. Ya ini tax kita terapkan misalkan ada tax ya 11%. Ini diskon grup yang saya jelaskan sampai tax dahulu. Lalu kita submit. Nah, untuk di kantor pusat atau cabang PT Cakrawala ini kita sudah terapkan pajak ini 11% setiap buka invoice pembelian ya. Lalu ambil profit dari penjualan itu 5%. Nah, profit 5% ini akan tampil pada saat kita menerima penerimaan barang. Oke, saya lanjutkan dulu untuk purchase pembeliannya. Jadi nanti ini adalah 11% untuk tax setiap pembukaan di sini, maka di sini akan tampil. Nah, dia akan selalu tampil 11% setiap kali membuka transaksi pembelian. Nah, untuk saat ini sudah bisa melakukan proses kita membuat satu purchase invoice. Ini sudah kita masukkan namanya misalkan Bugasari, misalkan di sini. Nah, untuk mencari ini tinggal ketik di sini. Nah, di sini maka keluar produk yang sudah diregistrasi di setup produk. Misalkan kita ngambil akan membeli Rose Brand 500 gram. Lalu kita cari set. Nah, ini ada harga yang sudah tertera di setup produk. Misalkan harga sekarang sudah berubah menjadi 118.000. Oke, dengan jumlah item kita melakukan transaksi jual ya, transaksi pembelian. Nah, ini untuk gudang ini adalah untuk cabang kantor pusat. Jadi saya akan melakukan transaksi standar dahulu. Ini akan kita beli misalkan 10, kita proses. Oke, maka di sini sudah langsung terhitung grand total ini dengan tax. Kita melakukan proses print and save buka pembelian. Nah, ini adalah invoice pembelian dari PT Cakrawala dengan registrasi profil dari cabang tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini adalah pembelian masih secara kredit ya. Kalau kita nanti lihat masuk di barang belum datang, masih dalam proses perjalanan ya, perjalanan. Nah, setelah nanti barang masuk, barang datang ya, di sini kita biasanya melakukan proses cek fisik terhadap pembelian yang kita pesan. Nah, ini kembali lagi ada status. Setiap melakukan transaksi pasti selalu ada bila belum melakukan proses barang masuk di sini akan selalu tampil. Nah, ini kita accepted, terima barang tersebut. Alurnya setelah membuka PO, ya, maka supir itu dia jalan. Nah, barang masuk, ini di cek fisik, kita cross check. Jumlah masuknya 10. Ini kita submit. Nah, maka di good receipt dia akan kosong. Kita akan melihat di index procurement, kita lihat di list purchase invoice. Statusnya dia sudah terima. Barang tersebut sudah diterima. Nah, bagaimana kita bisa melihat barang ini stok cardnya sudah masuk atau belum? Nah, di sini ada status-status yang nanti kalau created ya ini masih dalam status dibuat. Kalau accepted dia sudah masuk kartu stok. Nah, ini kalau nanti payable install
payable ini adalah masih cicilan ya ke supplier pembayarannya. Nah, ini kalau sudah bayar dia pay. Oke, selanjutnya kita lihat kartu stoknya yang sudah masuk. Nah, di sini menunya di report stock. Ya. Tahap ini adalah tahap untuk report stock card setelah proses penerimaan barang. Nah, ini sudah masuk. Sisa ini adalah jumlah masuk. Nah, dia posisinya di sini beli, masuk, total. Nah, nanti kalau terhadap transaksional terhadap satu item barang ini adanya di sini. Jadi nanti kita bisa lihat di sini mencari produknya atau melihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dia bisa cek di sini. Nanti ini akan kita bahas ya. Kita kembali ke back index. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita melakukan penerimaan barang dan report stoknya kita sudah cek, bagaimana caranya kita melakukan pembayaran. Nah, ini kan prosesnya adalah masih kredit kitanya ya, masih piutang lah, kita masih berhutang kita kepada supplier. Oke, kita masuk ke payable payment. Nah, untuk saat ini saya akan membahas mengenai masalah pembayaran ini dibayar secara cash dahulu. Nanti saya akan masuk ke PJ Bulk Payment ini. Apa fungsinya PJ Bulk? Ya, ini untuk banyak invoice kita bayarkan. Nanti. Ini kita langsung proses bayar. Masukkan tanggal pembayarannya. Berapa ini misalkan tanggal 2. Ini cash, transfer atau apa. Silakan kita bayar transfer. Ini kalau mau ada nomor referensi, silakan masukkan nomor referensi bukti transfernya. Dan kalau kita mau cash, kita bayar cash, sudah diamkan aja nilai bayarnya, kita langsung simpan pembayaran. Oke, maka status bayar supplier dia sudah paid di payable payment. Lalu kalau kita lihat dari list purchase invoice, status bayar suppliernya sudah paid. Jadi proses ini untuk chapter 3, bagaimana hubungannya parameter transaksi dengan pembelian, ya, registrasi supplier seperti biasa, ini penerimaan barang ini sebagai cek fisik, ya. Lalu kita mengecek record stoknya, dan kita membayar ke suppliernya. Jadi prosesnya adalah buka invoice, ya, terima barang di tempat, lalu kita cek barang masuk dan melakukan pembayaran. Untuk pembahasan membuka invoice pembelian ini bisa dilakukan dengan tahap seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana proses-proses bila kita melakukan pembelian terhadap cabang lain. Bisa melalui pusat, bisa dari cabang melakukan pembelian juga invoice. Demikian, terima kasih Lur.
Baik, untuk selanjutnya kita coba masuk lagi ke membuat PO dengan transaksi yang tadi ya. Kita melalui, ada logistiknya, ada nomor polisinya, ada drivernya. Dan setiap pembuatan purchase order ini dia akan masuk ke jadwal logistik. Kita masuk ke PO, pembuatan PO. Kita akan kirim ke supplier Mayora ya. Nah, ini tujuannya, ini setelah masuk ke sini, select di sini dia harus pilih gudang atau maklon. Kita contoh untuk destinasinya adalah kantor pusat. Nah, ini kendaraan yang tadi diregistrasi, kita pilih driver, kita masukkan helper satunya Kardi, helper keduanya Tario. Nah, ini untuk pembelian tanggal berapa bisa diupdate, kita untuk tanggal 10 kita select. Nah, kita pembelian untuk ke supplier, kita searching, ini dengan 3 huruf aja dia sudah keluar. Jadi produknya ini adanya di sini ya, pada saat dia pencarian. Nah, ini kita beli yang dus sekitar 20, lalu kita beli ukuran 60, kita beli sekitar 30 dus dengan layarnya kita beli ukuran 330 dus, jumlahnya ada sekitar 40. Oke. Nah, ini di sini nomor kendaraannya sudah tertera ya kan, driver, helper, dan tarif. Nah, kalau misalkan tanpa mau langsung kirim, dia masuk ke jadwal, nanti akan saya jelaskan bagaimana dikumpulkan di jadwal pengiriman ya. Misalkan untuk pembelian, penjualan, invoice-nya, nah, mau dijadikan satu dalam pengiriman, nanti masuknya ke logistik multi jadwal itu. Nah, ini kita print and save. Kita bisa melakukan print ke printer ataupun kita ke PDF. Kalau mau ke PDF kita tinggal kirim ke PDF ya, kita save, simpan. Maka format PDF itu bisa dikirim melalui WhatsApp atau kirim ke konsumen silahkan, ke supplier silahkan, atau ke driver. Kita lihat di sini list pembeliannya, dia bertambah satu, posisinya statusnya invoice ya. Lalu kita coba masukkan lagi pemesanan barang ke kantor pusat. Kalau buat destinasinya cabang yang lain, ini tinggal pilih aja di sini. Ini cabang, kita melalui pembeliannya melalui kantor pusat, bisa. Di sini kita pilih kendaraan, ini kita pakai helpernya satu aja. Nah, ini pembelian sama. Lalu kita buat lagi, CPN, ini kita beli sekitar 10. Lalu kita beli 7, kita beli 20, lalu kita beli 7 cakra kembar merah, triple payung. Nah, kalau misalkan harganya sekarang harga misalkan 182.000, silakan mungkin 182.000 ya. Lalu kita tekan tab, jumlah 20, maka di sini harganya akan masuk ke harga yang terbaru. Ya, kalau mau dirubah di sini pun sudah bisa. Nah, ini kita pakai nopol kendaraan yang sini, helpernya hanya satu. Lalu kita masuk print and save. Atau kalau kita mau tanpa print, kita bisa langsung simpan, perintah simpan. Nah, ini tanpa print. Kita lihat di sini sudah ada 2. Lalu di kartu stok kita masih belum masuk karena harus melalui proses penerimaan barang. Nah, di sini orang ini membawa DP ya, DP. Misalkan salah satu di sini membawa DP, salah satu invoice di sini membawa DP masuk ke payable payment yang ada di sini atau di sini. Misalkan orang ini membawa payment DP
Membawa payment sekitar 4 juta. Kita simpan pembayaran. Kalau membawa payment ya, atau posisinya, nah maka posisi statusnya di sini status bayarnya installment, masih cicil. Setelah kita lihat dari sini, stok barang belum masuk karena kita harus melalui proses penerimaan barang. Nah, kita lihat di Good Receipt. Nah, di sini kelihatan status bayar di sini adalah dia sudah ada DP, dan di sini belum ada DP, masih hutang ya, dan di sini pun masih hutang. Kita terima barang, dua-duanya akan kita terima barang. Nah, ini gunanya untuk apa Good Receipt ini? Good Receipt ini biasanya yang sudah berjalan ini sudah menggunakan sistem ini untuk checker ya. Jadi pada saat barang sudah masuk, si driver atau suppliernya, bagian checker ini dia mengecek jumlahnya yang masuk. Oke, kita terima barangnya, sudah benar-benar masuk semua, dan barang yang satunya kita terima juga. Nah, sebelum kita terima, kita cek tadi barang yang sudah kita terima yang masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Lemin. Di sini jumlah sisa ini adalah di sini jumlah yang masuknya. Ini masih pembelian semua. Jadi historinya di sini masih statusnya pembelian atau PO. Kita terima barangnya. Setelah kita terima barang, di sini di Good Receipt ini akan kosong. Kalau statusnya sudah diterima, dia akan kosong, dan di sini statusnya di list purchase-nya, statusnya sudah accepted, ya, status invoice-nya. Nah, status bayarnya, yang satu installment, yang satu belum bayar, yang satu sudah lunas. Kalau kita lihat dari stoknya, stok barang masuknya, ya sini rincian yang tadi sudah masuk. Ini posisi inisialnya masih pembelian semua. Untuk proses tadi pembelian PO dengan ketentuannya ada driver ya, select pengirimannya. Nah, ini kalau misalkan di sini ada 2 tab yang digunakan, jadi dia hanya menggunakan 1 tab saja untuk PO ya. Berarti kalau ada posisi double tab begini, salah satu PO ini sudah terbuka. Oke. Sekarang kita masuk ke indeksnya lagi. Oke, nah di sini posisi untuk purchase invoice, list purchase invoice, penerimaan barang, dan pembayaran baik secara hutang maupun cash atau belum terbayar, ini sudah. Lalu hubungannya antara pembelian supplier dengan nomor polisi, penginputan nomor polisi, driver, helper 1, helper 2 sudah berjalan. Demikian untuk pembuatan PO. Selanjutnya nanti di chapter 4 kita akan membahas mengenai apa sih fungsinya purchase invoice khusus DO ini. Nanti akan kita paparkan di chapter keempat. Terima kasih.